Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Guru. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya selalu sehat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak ibu yang sholih dan sholihah, hari ini kita akan belajar masih di tema 3B subtema kedua. Nah, pada subtema kedua ini ada materi tentang keberagaman sifat individu. Nah, kita akan belajar bersama-sama tentang keberagaman sifat ya. Anak-anak, ada yang tahu keberagaman itu apa? Sifat itu apa? Nah, keberagaman adalah berbeda-beda atau perbedaan ya. Nah, kalau sifat adalah ciri khas yang ada pada sesuatu atau ada dalam diri seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Nah, bisa juga sifat itu diartikan sebagai kebiasaan yang memengaruhi kepribadian atau karakter seseorang. Jadi, perbedaan sifat itu perbedaan yang terjadi pada seseorang ya. Nah, keberagaman sifat manusia. Nah, sifat manusia terdiri dari dua, yaitu sifat baik dan sifat buruk. Anak-anak, kira-kira tahu tidak sifat baik dan sifat buruk? Contohnya, sifat baik contohnya yaitu penyayang, sabar, periang, lucu, dan lain sebagainya. Masih banyak ya sifat-sifat yang baik. Nah, kemudian sifat buruk. Sifat buruk yaitu contohnya sombong, pemarah, kemudian apalagi ya, pembohong. Nah, itu termasuk sifat yang buruk. Nah, anak-anak, keberagaman sifat kira-kira bisa terjadi di mana saja ya? Nah, ternyata keberagaman sifat bisa terjadi satu di lingkungan keluarga, yang kedua di lingkungan sekolah atau pertemanan, yang ketiga yaitu di lingkungan tetangga atau masyarakat. Yang pertama yaitu keberagaman sifat di lingkungan keluarga. Biasanya dalam sebuah keluarga ada yang dinamakan keluarga inti. Anak-anak, masih ingatkah keluarga inti itu apa? Siapa saja? Nah, keluarga inti yaitu terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Yang pertama yaitu ayah. Nah, biasanya ayah memiliki sifat seperti tegas, pemberani, penyayang juga ya. Itu biasanya terjadi pada ayah. Nah, kemudian ibu, kira-kira ibu seperti apa?
Nah, biasanya ibu memiliki sifat sabar, penyayang, kemudian lemah lembut. Nah, kemudian adik. Adik biasanya sifatnya dermawan, jujur. Nah, kalau kakak biasanya memiliki sifat pemberani, kemudian disiplin, rajin, periang. Nah, itu adalah sifat-sifat yang terjadi dalam anggota keluarga. Atau bahkan dalam keluarga kita sifatnya ada yang sama. Misalkan adik dan kakak sama-sama dermawan atau sama-sama rajin. Nah, bisa terjadi dalam sebuah keluarga, persamaan sifat. Yang kedua yaitu keberagaman sifat di lingkungan sekolah atau dalam pertemanan. Nah, biasanya kita mempunyai teman banyak macam sifat-sifatnya ya. Nah, seperti ada yang sifatnya pemalu, ada juga yang pemberani. Nah, kemudian ada juga yang sifatnya lucu, periang, kemudian ada juga sifatnya yang tegas. Nah, masih banyak lagi sifat-sifat yang ada pada diri teman-teman kita. Yang ketiga yaitu keberagaman sifat di lingkungan tetangga atau masyarakat. Nah, tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan atau bersebelahan dengan tempat tinggal kita. Kita punya tetangga semua ya, Nak ya? Ya, pastinya kita semuanya punya tetangga. Nah, sebagai anggota masyarakat, tentu kita memiliki keberagaman sifat antara warga yang satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian kita juga harus saling menghormati perbedaan tersebut ya. Nah, manfaat dari saling menghormati perbedaan sifat tetangga adalah kehidupan kita akan menjadi nyaman, damai, dan rukun. Nah, biasanya kita mempunyai tetangga beragam ya sifatnya. Ada yang sifatnya perhatian, ada juga sifatnya yang penyayang, suka menolong, kemudian ada juga yang tetangga kita yang dermawan. Nah, itu adalah sifat-sifat yang biasanya di lingkungan tetangga kita, di lingkungan masyarakat kita ya. Nah, anak-anak, Bu Guru akan memberikan contoh beberapa sifat positif dan sifat negatif. Yang pertama yaitu sifat positif. Ya, sifat positif yaitu sifat yang baik yang harus kita kerjakan. Nah, contohnya yaitu sifat jujur, dermawan, kemudian rajin, penolong, kemudian penyabar, disiplin, terus pemberani, tegas, serta lemah lembut. Dan masih banyak contohnya yang lainnya ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu sifat negatif. Sifat negatif yaitu sifat yang harus kita hindari ya, Nak ya. Kita jauhi dan tidak boleh kita kerjakan. Nah, contoh sifat negatif yaitu suka berbohong, kemudian boros, pelit, kemudian pemalas, penakut, berbicara kasar, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi sifat negatif ya. Jadi sifat negatif harus kita hindari jauh-jauh. Nah, untuk memunculkan karakter baik atau sifat baik dalam diri kita, maka kita wajib membiasakannya ya dan berlatih untuk selalu bersikap baik kepada sesama. Nah, baik di keluarga, teman, tetangga atau masyarakat lainnya. Nah, anak-anak, alhamdulillah materi hari ini kita sudah selesai, yaitu keberagaman sifat ya, baik dalam keluarga, kemudian di sekolah atau pertemanan atau tetangga atau masyarakat. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami pelajaran hari ini. Nah, sekarang tugas untuk anak-anak ibu yang solih dan solihah yaitu
harus menerapkan sifat-sifat yang baik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu selalu berbuat jujur, dermawan, rajin, penolong, dan lain sebagainya. Nah, tugasnya itu ya, menanamkan sifat-sifat positif baik dalam keluarga, kemudian pertemanan ataupun masyarakat ya. Itu adalah tugas untuk anak ibu yang solih dan solihah. Terima kasih ibu ucapkan untuk hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.